Raut wajah Bu Dokter Mika saat direkam sang kakak Teti Paruntu pada siaran langsung Facebook beberapa hari yang lalu. Sepertinya tidak bisa ia bohongi dirinya sendiri, apalagi kepada para simpatisan yang menonton live ini. Meski tanpa kata, mimik dan ekspresi Dokter Mika seperti memendam kekecewaan dan banyak hal lainnya yang belum bisa ia tumpahkan sepenuhnya ke publik. Ya, hidup memang tak lepas dengan masalah. Ada kalanya kamu merasa terluka karena sikap pasangan atau ulah orang lain. Bisa juga akibat dari orang terdekatmu. Itulah yang disebut rasa kecewa. Saat kecewa, mimik wajah dan perilakumu cenderung berubah. Wajah yang awalnya tersenyum berubah menjadi cemberut dan terlihat murung. Andai saja Dokter Mika sudah menonton live-nya sendiri, mungkin ia juga berkata demikian. Memendam sesuatu yang belum saatnya ia keluarkan dengan jutaan bahkan miliaran susunan kalimat. Kecewa merupakan rasa tidak senang karena tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau harapkan. Salah satu faktor utama yang mendasari kecewa ini muncul adalah ketika kamu dibohongi. Rasanya memang teramat perih. Kepercayaanmu ternoda dengan kebohongannya. Pasti tak sekedar marah dan sedih saja. Bahkan akibat terburuknya bisa menimbulkan dendam padanya. Ingin rasanya kamu mengungkapkan rasa kecewa itu padanya, bukan? Memang berat, tapi berkat Tuhan masih ada. Amin, amin. Dan kenapa kita sudah berkhotbah di sini? Setidaknya dengan kata-kata kecewa itu bisa membantumu menggambarkan dan menyampaikan isi hatimu yang terdalam. Sayangnya, tak semua orang bisa meluapkan segala isi hati setelah dibohongi. Terkadang orang kepercayaanlah menjadi kiblat ungkapan segala hal. Selebihnya, banyak memilih media sosial, tapi Bu Dokter mungkin berpikir, biarlah publik tak mengetahui, cukup ia pendam saja. Begitulah cinta. Cinta tak hanya memberikan rasa bahagia saja. Datangnya cinta juga bisa membawa kesedihan dalam hidup. Jangan pernah memberikan seseorang harapan palsu, karena pada akhirnya itu amat menyakitkan. Dulu dirimu pernah membuatku terbang, bahkan hingga naik ke bintang-bintang. Namun kini diriku kau hempaskan jauh ke dalam jurang yang curam. Ragaku memang terlihat masih tetap seperti dulu, tapi tidak dengan hatiku. Benar kata pepatah bijak mengatakan, lebih baik banyak musuh dan nyata daripada punya pasangan yang selama ini kita percaya ternyata musuh dalam selimut. Seharusnya jangan pernah buat aku mencintaimu hingga pada akhirnya kau membuatku kecewa. Aku hanya ingin kecewa, kemudian pergi agar kamu tidak repot berbohong lagi. Asal kamu tahu ya, tak mudah membangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Memang sulit melupakan seseorang yang memberikanmu banyak hal untuk dikenang. Aku bukannya kabur darimu. Buktinya, aku memaafkanmu di depan publik. Pernah ku berpikir, setelah kata maaf itu kuucapkan, aku ingin menjauh secara berlahan. Tapi itu seakan-akan membunuhku. Mau tahu kenapa? Karena kau tak cukup peduli untuk menghentikanku. Masih terekam jelas di benakku. Kala itu, aku dan kau dikepung puluhan awak media dengan berbagai pertanyaan. Ya, matamu memang menatapku. Ragamu di dekatku. Suaramu jelas terdengar, namun hatimu entah bernaung di mana. Kini ku sadar, harapan adalah akar dari semua rasa sakit di hati.
beberapa luka lama tak sepenuhnya sembuh. Itu dapat berdarah lagi hanya karena ucapan dan tindakan yang enteng. Semoga ini menjadi kebohongan terakhirmu untukku. Aku mungkin memaafkanmu, tapi satu hal yang perlu kau ingat, aku tidak akan melupakan bagaimana caramu menyakitiku. Kamu jangan berpikir aku mampu menghapus rasa kecewa itu begitu saja. Biarlah ini menjadi urusan pribadiku antara jiwa, raga, dan batinku. Sebab pasti kamu akan membenciku jika aku memperlakukanmu seperti cara kamu memperlakukanku. Seperti diketahui, Dr. Mika saat ini sedang memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya bersama suami, James Arthur Kojongian atau Jack, pasca diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang gadis remaja berinisial AS alias Angel beberapa waktu lalu di Tomohon. Meski sang istri saat itu memergokinya dan sempat diseret laju kendaraan suaminya yang diduga sedang bersama simpanannya di dalam mobil itu, Dr. Mika tetap berpegangan di kap mesin mobil bagian depan. Hingga mobil yang dikemudikan suaminya yang menyeret tak kurang dari 30 meter itu diberhentikan warga sekitar kejadian. Sebagai manusia biasa, rasa emosi pasti ada. Naik pitam apalagi. Seperti mencari jarum di gurun pasir. Mungkin peribahasa inilah tepat dialamatkan pada Dr. Mika. Bagaimana tidak, ia memilih diam dan memaafkan suaminya sebagai wakil rakyat DPRD Sulawesi Utara ini. Wanita yang sudah disakiti lahir batinnya masih mau membela suaminya yang sudah mengkhianatinya di depan matanya sendiri. Itulah Dr. Mika. Sungguh wanita pemaaf, istri berhati mulia. Wow, keren kan? Bagaimana pendapatnya hari ini? Ayo dong. Komen-komen sindikat deh. Dipakai jam. Buang aja. Ya sama, Gen. Oke, sudah buka Iman ini? Selfie dulu. Dia sudah bertobat. Jadi karena Tuhan sudah ketukaninya, Hidup yang baru. hidup yang